Jangan di-skip dulu, siapa tahu video ini yang lagi kalian cari. Strategi diam-diam kaya pola pikir ala Tionghoa. Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya terlihat biasa saja? Tidak memakai barang mewah, tidak sering memamerkan kekayaan, bahkan hidupnya tampak sederhana. Namun setelah beberapa tahun kamu baru tahu, ternyata orang itu memiliki banyak usaha, punya beberapa properti, punya tabungan yang besar, dan hidupnya jauh lebih stabil dibanding banyak orang lain. Fenomena ini sering disebut diam-diam kaya, dan menariknya pola hidup seperti ini sering ditemukan pada banyak keluarga Tionghoa. Mereka tidak terburu-buru terlihat kaya. Mereka lebih fokus menjadi kaya secara perlahan. Ada beberapa strategi pola pikir yang membuat mereka mampu membangun kekayaan secara diam-diam. Strategi pertama adalah hidup sederhana meskipun penghasilan meningkat. Banyak orang ketika penghasilannya naik, langsung menaikkan gaya hidup. Ganti ponsel baru, beli mobil baru, liburan mahal, atau membeli barang hanya demi terlihat sukses. Namun pola pikir diam-diam kaya justru berbeda. Ketika penghasilan bertambah, mereka tidak langsung menaikkan gaya hidup. Mereka justru menaikkan tabungan, meningkatkan investasi, dan menyimpan uang untuk peluang berikutnya. Karena mereka tahu satu hal penting, kekayaan tidak dibangun dari gaya hidup, tetapi dari kebiasaan mengelola uang. Strategi kedua adalah fokus pada aset bukan gengsi. Banyak orang bekerja keras untuk membeli barang yang nilainya terus turun, sementara orang dengan pola pikir ini lebih memilih membeli sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Mereka membeli toko, membangun usaha, membeli tanah, atau investasi yang nilainya bisa meningkat. Mereka selalu berpikir bagaimana uang bisa bekerja kembali, karena bagi mereka uang yang diam terlalu lama adalah kesempatan yang hilang. Strategi ketiga adalah berpikir jangka panjang. Mereka tidak terburu-buru ingin terlihat sukses hari ini. Mereka lebih fokus membangun sesuatu yang bisa bertahan 10 atau 20 tahun ke depan. Keuntungan usaha tidak langsung dihabiskan. Sebagian besar diputar kembali untuk memperbesar usaha. Sedikit demi sedikit aset bertambah, sedikit demi sedikit kekayaan bertumbuh. Dan tanpa disadari waktu menjadi sekutu terbesar mereka. Strategi terakhir adalah tidak terjebak pada pengakuan orang lain. Banyak orang merasa harus terlihat sukses di depan orang lain. Padahal seringkali yang terlihat paling mewah justru memiliki pondasi keuangan yang rapuh. Sementara orang yang benar-benar kaya justru terlihat sederhana. Karena mereka tidak sibuk membangun citra. Mereka sibuk membangun masa depan. Itulah strategi diam-diam kaya. Bukan tentang terlihat hebat hari ini, tetapi tentang membangun kehidupan yang kuat dalam jangka panjang. Pertanyaannya sekarang, apakah kita ingin terlihat kaya? Atau benar-benar menjadi kaya, karena keduanya sering berjalan di jalan yang berbeda. Dan seringkali orang yang paling tenang justru sedang membangun kekayaan paling besar dalam hidupnya.